Sepertinya suara para narasumber masih terpecah, ada yang yakin ini merupakan akhir dari perang yang terjadi di Timur Tengah, tetapi ada juga yang menyatakan sebenarnya perang panjang bakal terjadi. Terima kasih kepada BHS yang terus mendukung Catatan Demokrasi. Saya boleh ke Pak Teguh Reza Shah. Pak Teguh Reza Shah, yakin perang berakhir seutuhnya, Pak? Sementara mereka diam, pada saat yang sama api dalam sekam. Dalam kondisi seperti ini, guna mencegah perang lebih lanjut, guna mencegah terjadinya perang regional dan perang global, itu sudah tiba saatnya Indonesia intervensi, mengoptimalkan peran internasionalnya, menjadikan Timur Tengah itu zone of peace, freedom, and neutrality, dan menjadikan Timur Tengah tersebut nuclear weapon free zone. Ini adalah pengalaman terbaik dari Indonesia yang kita dapat sumbangkan untuk ASEAN dan kita sumbangkan untuk kawasan Timur Tengah. Mas Agung. Ya, perang ini bagaimanapun juga punya dampak. Jadi berbicara tentang perang, kita tidak bicara tentang sekedar durasinya, panjang atau pendeknya, tapi bagaimanapun juga semua pihak itu terdampak. Mau bicara Amerika Serikat, Iran, pun dunia internasional punya dampak. Artinya sebenarnya kita semua berharap perangnya cepat selesai. Karena bagaimanapun juga perang yang terjadi di satu tempat tertentu ternyata punya dampak yang begitu besar terhadap kawasan yang lain. Tentu akhirnya memang dalam konteks ini diplomasi tetap menjadi sesuatu hal yang sifatnya niscaya. Ya, dan peran kita juga dalam konteks ini Indonesia juga harusnya punya peran yang sifatnya jauh lebih optimal, lebih masif untuk menggerakkan dengan spirit Bandung tadi seperti itu dalam upaya untuk ya menurunkan dan menghentikan dari peperangan yang terjadi seperti itu. Bung Nasir Tamara. Menurut saya setiap peperangan akan diakhiri dengan perdamaian. Ini mungkin akan lebih sulit lagi, tapi kita harus menyaksikan Perang Dunia Pertama berakhir dengan perdamaian. Perang Dunia Kedua yang juga sangat dahsyat berakhir dengan perdamaian. Dan kali ini kita menghadapi suatu masalah yaitu benturan antara peradaban ya. Dan benturan peradaban ini sudah menggoncang ekonomi dunia dan orang-orang sudah susah. Baik. Jadi perang tidak boleh diteruskan, damai di dunia itu yang diharapkan oleh semua bangsa di dunia. Terima kasih Pak Nasir. Mbak Dina. Bangsa Indonesia punya sejarah bahwa dulu kita bisa merdeka itu adalah dengan perlawanan. Saat ini pun perdamaian abadi itu baru bisa diwujudkan kalau pihak-pihak yang ditindas itu berani untuk melawan. Dan pelajaran yang kita bisa lihat hari ini bagaimana ada kemungkinan ditandatangannya MOU antara Amerika Serikat dan Iran itu adalah berkat perlawanan dari Iran. Bung Faisal. Ya, saya kira tidak ada perbedaan siapapun Presiden Amerika, baik Trump dari Partai Republik ataupun nanti misalkan Demokrat menang dalam pemilu sela, karena kita sudah lihat rekam jejaknya ketika Presiden Bill Clinton menandatangani Undang-Undang Jerusalem Embassy Act pada 1995 yang mewajibkan Presiden Amerika memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari ibu kota Tel Aviv ke Yerusalem, baru Presiden Trump dari Partai Republik yang mewujudkan itu. Terima kasih. Pak Dian. Terima kasih. Kalau saya tidak dalam nada terlalu optimis ya. Karena buat saya membayangkan begini, yang namanya Trump itu orang yang culas, licik, tidak akan bisa dipercaya. Dia akan mengupayakan jeda 60 hari itu supaya perjanjian tercapai. Kenapa? Itu akan jadi modal dia di dalam negeri, bahwa dia seorang pendamai. BOP bisa hidup lagi itu. Nah, saya khawatir kalau itu terjadi, dia akan bisa katakan mengajukan diri untuk pemilihan berikutnya. Artinya apa? Kalau dia sampai terpilih lagi menjadi Presiden Amerika berikutnya, buat saya perjanjian yang akan disusun dan tercapai katakan akan juga dibubarkan lagi. Saya selalu yakin bahwa dalam urusan dunia semua pasti ada jalannya. Karena itu momentum MOU ini menjadi pintu masuk bagi Tehran, bagi Mollah, bagi Ayatullah, Bang Nasir. Ini catatan penting. Supaya apa? Supaya bisa merangkul negara-negara kawasan. Ambasador dengar kata-kata saya ini. Penting bagi Tehran, Ibu Dina, untuk merangkul semua negara-negara kawasan. Untuk apa? Satu-satunya negara yang memiliki superpower di kawasan Timur Tengah itu namanya Israel. Karena itulah maka Tehran punya peluang untuk bisa membangun kekuatan menjadi negara superpower dengan mengajak saudara-saudaranya di kawasan Timur Tengah
Untuk dia bisa kuat dan punya posisi bergaining untuk bisa bicara tentang masalah perdamaian. Tidak ada yang mustahil. Urusan itu nanti. Makanya tadi kenapa saya setuju dengan usulan bagaimana Indonesia bisa memainkan peran diplomasi. Kita Ali Alatas telah mewarisi diplomasi yang luar biasa. Sekarang ada Ali Mukhtar, Bang Nasir. Jadi tidak usah khawatir, ada Nasir Tamara. Itu loh. Bapak Ibu terima kasih banyak. Kita tunggu 3 hari lagi. Apakah perdamaian antara AS dan Iran betul-betul terwujud atau malah sebaliknya perang dan AS kembali mengkhianati kesepakatan. Saya Andrew Benemerkuri, terima kasih teman-teman mahasiswa. Boleh tepuk tangannya. Selamat malam. Terima kasih sudah menyaksikan Carta Demokrasi. Sampai jumpa.